Mari kita baca Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Tema kita adalah menantikan waktu Tuhan. Ada orang selalu berkata, hal yang paling membosankan adalah menunggu. Saya pikir ya, saya juga setuju karena menunggu itu sesuatu yang sulit. Harus menuntut kesabaran, ketekunan. Apalagi kalau yang ditunggu itu enggak pasti. Kapan datangnya enggak pasti. Kalau kita pesan barang, pesan GoFood, pesan makanan, kita bisa estimasi. Setengah jam lagi pasti dia tiba. Paling lama 1 jam. Tapi kalau kita menunggu sesuatu, kita doakan, kayaknya ada yang enggak pasti kita melihat kenyataan. Nah, ini yang membuat kadang-kadang kita sering bimbang, sering khawatir, sering ambil jalan pintas. Mari kita baca Mazmur 130 ayat 5 dan 6 sama-sama. 1, 2 ya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Katakan amin. Kita terbiasa, saudara, dalam hidup di dunia ini yang serba instan. Kita pengen cepat. Dulu masakan harus dimasak dulu, dibelanja dulu, diolah dulu. Tapi sekarang begitu banyak restoran yang menyajikan makanan. Ada restoran fast food cepat saji. Yang begitu kita datang, makanan sudah langsung bisa kita nikmati. Teknologi juga membuat semakin cepat. Kita tidak suka lagi handphone yang lambat, lemot kata orang. Ya, ada di sini yang pakai handphone tulalit, pakai handphone 3G, 3G nggak ada lagi mungkin ya kan. Sekarang sudah 5G. Orang pengen cepat. Teknologi ini, kemajuan modern ini menggambarkan sesuatu yang cepat. Berapa bulan yang lalu Presiden Jokowi meresmikan kereta api cepat. Jakarta-Bandung. Ya. Jadi saudara-saudara, karena dunia yang serba instan, itu juga masuk pada hal-hal yang rohani. Kita juga pengen instan gitu. Begitu doa, besok jadi. Ya, begitu doa, buka mata, ada gitu. Kira-kira suka kita yang seperti itu. Kita menuntut Tuhan itu bekerja dengan cepat. Tapi saudara-saudara, Tuhan itu selalu saya katakan selalu punya tujuan, selalu punya cara dan selalu punya waktu tersendiri. Tuhan selalu punya tujuan, cara dan waktu tersendiri. Itu tidak bisa kita atur Tuhan. Cara Tuhan bagaimana nggak bisa kita atur. Tujuan Tuhan bagaimana nggak bisa kita atur. Dan waktunya Tuhan juga bagaimana kita tidak bisa mengatur. Coba kita baca Yesaya 64. Yesaya 64 ayat yang keempat. Mari. Ayat ini jarang kita baca, tapi coba kita baca ya supaya saudara bisa memahami. Yesaya 64 ayat 4, 1, 2 ya. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Tidak ada telinga, tidak ada mata. Sering kali kita menganggap Tuhan seperti itu. Tidak ada telinga, apa Tuhan gak dengar? Ya, apa Tuhan gak dengar? Dulu waktu anak-anak kita nangis keras-keras supaya orang dengar. Sekarang sudah dewasa kita nangis pelan-pelan supaya tidak terdengar. Tapi Tuhan mendengar. Ayat ini berkata, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, ada 2 hal yang harus kita ingat soal janji Tuhan. Pertama, janji Tuhan itu seringkali datangnya lambat tapi tidak terlambat. Nuh menunggu 120 tahun. Dia bersaksi kemana-mana, dari rumah ke rumah, dari person ke person, orang ke orang. Dia katakan, masuklah ke Bahtera, masuklah ke Bahtera, datang nanti air bah. Hujan pun gak ada, saudara. Mau bagaimana air bah, hujan pun gak pernah.
Dia saksi-saksi terus menerus selama kurang lebih 120 tahun. Waduh, ini waktu yang sangat panjang, tetapi walaupun itu panjang, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Abraham menunggu 25 tahun sebelum lahirnya anak perjanjian yang bernama Ishak pada usia yang ke-100 tahun. Ketika tidak berdaya lagi apa-apa, tidak mampu lagi secara logika, secara jasmanianya. Sarah umur 90 tahun, Abraham umur 100 tahun, tetapi disitulah Tuhan menunjukkan kekuatan kuasanya. Musa menunggu 40 tahun untuk menjadi pemimpin Israel. Pada waktu dia usia 40 tahun di Mesir, dia jadi anak putri Firaun. Terjadi perkelahian antara orang Mesir dengan orang Israel. Dia membela orang Israel. Dia berkata, aku pemimpinmu, lihat aku bisa membelamu. Tapi ternyata di situ dia ditolak karena dia bukan pemimpin. Dan nanti 40 tahun kemudian di usia yang ke-80 barulah Tuhan yang memanggil dia dan mengangkat dia menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Kadang-kadang waktu Tuhan itu lambat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya. Tuhan tidak mungkin bisa terlambat. Yang kedua, janji Tuhan itu pasti. Mengapa pasti digenapi? Karena yang berkata adalah Tuhan. Kalau saya yang ngomong, belum tentu saudara. Karena saya dibatasi oleh waktu dan keadaan. Belum tentu. Tapi kalau Tuhan yang bicara, pasti. Kenapa? Dia tidak ada yang membatasi dia. Dia nggak bisa mati, dia nggak bisa bangkrut, dia nggak bisa sakit, dia nggak bisa lemah, dia nggak akan lupa. Tapi bagaimana kalau itu janji manusia? Aduh, kalau janji manusia. Hari ini A, besok bisa B. Sesuai dengan keadaan, saudara-saudara. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan bisa dipercaya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sangat terbukti. Berarti sudah terbukti. Tidak perlu lagi. Orang kalau iklan, bikin iklan, apalagi iklan obat, iklan krim, iklan apa, segala semua pasti dijamin. Ada jaminan. Sudah berdiri sejak ini, sudah puluhan tahun, sudah terjamin barangnya, kualitasnya, kemampuannya. Janji Tuhan itu lebih terjamin dari semua iklan di dunia. Janji Tuhan lewat firman-Nya adalah janji yang langit dan bumi akan lenyap. Firman Tuhan tinggal tetap. Langit dan bumi lenyap. Bagaimana kita menanti janji Tuhan? Ada 3 yang saya mau bagi kita. 3 hal yang harus kita lakukan selagi kita menantikan janji Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus menanti janji Tuhan dengan cara menanti dengan doa. Sama-sama katakan doa. Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayatnya yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Berjaga-jaga ini sikap menunggu, menanti. Berjaga-jaga, sikap di mana kita sedang menunggu waktunya Tuhan, tetapi senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jaga itu harus disertai dengan doa. Doa yang seperti apa? Yang pertama, doa yang penuh harap, pray expectantly. Doa yang penuh harapan, bukan doa yang lemas saudara. Doa yang seolah-olah kita berharap pada orang yang salah. Tidak, kita berharap pada Tuhan. Iman kita pada Tuhan. Maka doa kita pun harus berharap. Dan orang kalau berharap, dia pasti semangat. Sama seperti seorang marketing sedang mempresentasikan produk barangnya, dia semangat. Kita berharap pada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak mengecewakan. Yang kedua, pray consistently. Berdoa dengan konsisten. Seringkali ini juga jarang kita lakukan, kita berdoa hanya pada waktu-waktu khusus. Pada waktu bahaya, pada waktu sakit, pada waktu kesusahan, pada waktu kesulitan. Di situ kita berdoa. Padahal Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara berdoa di setiap keadaan. Semua keadaan baik, keadaan buruk, keadaan penuh berkat, keadaan kosong.
ya, keadaan suka, keadaan duka, keadaan tertawa, keadaan menangis, tetap kita harus konsisten berdoa secara terus-menerus. Doa itu seperti ibarat kita sudah menanam, saudara, kita taruh benih. Doa itu seperti air yang menyiram benih itu. Kalau itu ditanam, enggak ditaruh air, airnya tidak ada, pasti benih tadi tidak akan tumbuh. Petani tahu itu. Kalau udah nanam bunga, udah ditanam aja cukup, udah nanti tumbuh sendiri, mana ada. Seorang yang suka menanam bunga, begitu dia tanam tunas bunga itu, benih bunga itu, maka dia akan harus siram itu. Berapa hari sekali dia siram, dia perhatikan kelembapan tanahnya. Apakah saudara memperhatikan hati saudara? Tetap berharap pada Tuhan dengan doa. Selagi kita menunggu, jangan lupakan doa. Haleluya. Nafas hidup orang percaya adalah doa. Jadi orang percaya itu bisa mati kalau nggak bernafas kan. Sama seperti kita. Bisa mati kita kalau nggak bernafas. Seperti itu juga rohani kita mati kalau kita tidak berdoa. Yang kedua, menanti dengan aktif. Artinya kita tidak boleh pasif. Setelah kita berdoa sudah diam. Menunggu saja. Nanti Tuhan bekerja. Oh, ada hal yang harus kita lakukan. Mari kita lihat Yohanes pasal 2. Ini kisah yang baik sekali. Ini kisah nyata. Di mana pesta perjamuan di Kana. Orang Yahudi itu kalau pesta 7 hari. Dan ayatnya yang pertama itu masih hari yang ketiga, sudah habis. Masih hari yang ketiga, anggur sudah habis. Jadi setengah jalan pesta belum selesai, anggurnya sudah habis. Saya baca Yohanes pasal 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur. Lihat hari yang ketiga kurang anggur. Berarti stoknya ya mungkin sedikit atau sebenarnya stoknya sudah cukup, orangnya yang kebanyakan. Kan itu aja, kalau kurang kan penyebabnya itu. Stoknya sedikit atau orangnya kebanyakan. Kalau saya pikir orangnya kebanyakan. Karena Yesus bawa 12 murid juga ini. Ya, satu rombongan ini. Ya. Ketika mereka kekurangan anggur, ayat 3, ibu Yesus berkata kepadanya. Lihat, ini peristiwa yang betul-betul terjadi. Mereka habis, sama sekali habis. Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Perhatikan ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Berarti ibu Yesus dengan cara yang agak halus, Yesus menolak permintaan itu pada waktu itu. Dia bukan tidak mau, tapi dia menolak bukan waktu ini, nanti mungkin. Padahal memang sudah benar-benar kehabisan anggur. Tetapi perhatikan ayat 5, ini respon yang baik ketika sedang menanti. Perhatikan, baca ayat 5. Yohanes 2 ayatnya yang kelima. Mari sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu, inilah persiapan. Bukan menunggu, tertidur mereka semua, tidak. Tapi ibu atau ibu Yesus, Maria, dia mempersiapkan segala sesuatu. Proses mujizat itu dia persiapkan. Karena dia tahu bahwa ada tanggung jawab dia. Dia tahu bahwa Yesus akan membuat mujizat. Bukan dari orang-orang besar, tapi dari pelayan-pelayan yang gak kelihatan. Dari tangan-tangan yang gak kelihatan. Maka dia panggil dulu pelayan-pelayan sebab mereka tidak kenal Yesus. Lalu dia siapkan sebuah perintah yang paling penting menurut saya. Perintah itu apa nanti yang disampaikan kepadamu, yang dikatakan kepadamu, apa yang disuruh nanti kepadamu. Jangan pernah menolak, buatlah semuanya itu. Ini artinya dia menanti dengan aktif. Amin saudara. Amin. Selagi kita menunggu jawaban Tuhan, kerjakan firman Tuhan dalam hidup kita. Apa yang dikatakan buatlah itu. Ini bicara tentang ketaatan. Bahwa orang yang menanti sesuatu jawaban dari Tuhan tidak menunggu pasif dan diam saja.
Tapi dia harus mempersiapkan hati dan perbuatan untuk kita bisa taat dan berkata ya kepada Tuhan. Itu sikap yang baik. Jangan menanti dengan pasif, saudara. Sudah, ditunggu saja. Tidak, kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Karena ternyata benar. Ayatnya yang ke-6, Yesus melihat ada 6 tempayan. Dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan ayat 7. Dia panggil pelayan-pelayan, sinilah, datang kemari. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lihat bagaimana jalannya mujizat itu. Apa yang dipikirkan oleh Maria semua benar. Bahwa Tuhan mengerjakan dari tangan-tangan yang tak kelihatan. Tuhan itu selalu modelnya begitu, saudara. Karena dia mau supaya namanya yang lebih besar, kita yang kecil. Ini prinsip. Ya, kita harus punya prinsip. Yohanes 3 ayat 30. Biarlah Tuhan yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Kalau sekarang beda. Oh, Tuhan yang besar, aku pun mau jadi besar. Ya, karena Tuhan yang besar, aku pun mau jadi besar. Tidak, saudara. Harus belajar merendahkan diri. Maria tahu bahwa jalan mujizat itu bukan dari situasi yang diperhitungkan, yang bisa ditangkap dengan logika. Dia panggil pelayan, dia sudah tahu bahwa nanti Yesus akan bergerak dari belakang. Dia akan panggil orang-orang yang bersedia, yang mau taat. Dia cari mana ini orang yang mau taat, mana ini orang yang mau taat, mana yang paling mudah disuruh di pesta itu siapa? Yang paling mudah disuruh di pesta itu siapa? Pelayan. Kalau undangan, mana mau dia? Aku udah pakaian pesta, aku pakai kebaya, aku pakai sanggul, aku di make up aku, kau suruh pula aku isi air. Mana mau dia? Yang paling mudah untuk disuruh di situ, di pesta itu adalah pelayan-pelayan. Dan Yesus tahu dari tangan mereka lah Tuhan akan melakukan mujizat yang luar biasa. Apakah dari hidup saudara, dari tangan saudara, Tuhan akan buat mujizat? Amin, saudara. Kita harus punya sikap hati yang aktif. Jangan nanti ketika Tuhan suruh kita, kita nggak tahu mau bikin apa. Kita nggak siap, saudara. Kita nggak mau bergerak, kita diam saja. Maka itu artinya Tuhan akan pindahkan kepada yang lain. Tuhan akan cari yang lain, yang mana yang lebih siap. Kadang-kadang cara Tuhan itu bekerja bagi kita dengan membuka sebuah kesempatan kecil bagi kita. Tapi dari kesempatan kecil itu akan ada berkat yang besar bagi saudara. Jadi jangan sepelekan 6 tempayan yang mungkin tidak diperhitungkan. Airnya pun diisi penuh dengan air. Tapi 6 tempayan itu ternyata menghasilkan air anggur yang paling enak. Karena disaksikan oleh pemimpin pesta. Kepala pesta ayat 8 mengecap air itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Dan ia bersaksi ini anggur yang lebih baik dari anggur yang sebelumnya. Biasanya orang kasih yang baik dulu, puas minum, baru yang tidak baik datang. Ini sampai hari ini yang lebih baik datang, yang lebih baik datang. Itulah cara Tuhan. Dari sesuatu yang kesempatannya kecil, yang tidak diperhitungkan. Daud tidak diperhitungkan untuk mengalahkan Goliat. Orang Israel berkata Saul lah yang bisa mengalahkan Goliat. Kalau enggak Saul ya prajuritnya, panglimanya, tentaranya. Tapi semua orang-orang yang diperhitungkan itu enggak ada satupun yang berhasil mengalahkan Goliat. Ada anak ingusan usia 17 tahun datang ke sana dan dialah yang dipilih Tuhan untuk mengalahkan Goliat yang besar. Dia tidak diperhitungkan. Tapi dari kesempatan kecil inilah Tuhan mengangkat dia menjadi seorang yang luar biasa. Apakah saudara punya tangan yang terbuka, hati yang terbuka? Saya sering katakan kita harus jadi pribadi yang tergerak dan bergerak. Jangan cuma tergerak tapi enggak bergerak. Semua pasti punya ketergerakan, keterbebanan, kerinduan tapi enggak bergerak. Tergerak dan bergerak. Ini dua hal yang sama dengan pepatah Latin yang berkata ora et labora. Didoakan dan dikerjakan yang didoakannya itu. Bukan dia diam, bukan dia berhenti, bukan dia pasif. Yang ketiga yang terakhir, kita harus menunggu dengan sukacita. Kadang menunggu ini membuat persungutan. Apalagi kalau yang ditunggu gak datang-datang. Wah, ya, bisa perang dunia terjadi. Filipi pasal 2 ayat 14.
Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lihat, jangan bersungut-sungut. Karena saudara, orang yang paling sering suka bersungut-sungut itu adalah ketika sedang menunggu. Ketika sedang menunggu, wah dia bersungut-sungut. Dan itu sering terjadi. Menunggu waktunya Tuhan, pernah satu bangsa namanya bangsa Israel. Ini jadi contoh besar. Orang Israel ini paling tidak sabaran. Bangsa yang tidak sabar. Ada air pahit, marah. Marah mereka langsung, bertengkar, bersungut-sungut. Tidak makan daging, marah. Ya, ada bahaya serangan dari orang Mesir, marah. Pokoknya apapun situasinya. Kalau itu situasi yang kurang baik, tetap mereka langsung menyalahkan sesuatu. Kalau enggak disalahkan Tuhan, salahkan Musa. Enggak pernah salahkan iblis. Ya. Ini sikap berbahaya, saudara. Bersungut-sungut itu sikap yang sangat berbahaya. Memang yang paling mudah di dunia ini kan bersungut-sungut. Gampang bersungut, gratis. Iya kan? Ke toilet sekarang perlu bayar. Kalau bersungut-sungut, enggak bayar. Mudah, praktis, gratis. Dan itu yang paling gampang kita kerjakan. Tapi perhatikan, itu bisa menjadi bahaya, bisa menjadi malapetaka. Ucapanmu adalah doamu. Ucapanmu adalah kuasa yang kau keluarkan dari dalam hidupmu. Ucapkan hal-hal yang baik. Perkatakan hal-hal yang baik agar ketika engkau menunggu sesuatu, kau akan dapat jawaban yang luar biasa. Manusia bisa memberikan yang terbaik. Rencana kita bisa baik, tapi rencana Tuhan bisa lebih baik. Bahkan terbaik. Tidak ada rencana yang lebih baik dari apapun selain daripada rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau saudara sedang menunggu sesuatu, hari-hari ini sedang menunggu sesuatu, pakailah waktu saudara untuk bersuka cita. Menunggu sambil memuji Tuhan, menunggu sambil bersyukur, menunggu sambil menyanyikan mazmur kepada Tuhan. Itu alangkah indah, sesuatu yang baik bagi kita. Amin saudara, amin. Jadi itu sesuatu yang baik bagi kita. Akan membosankan rasanya, akan melelahkan rasanya. Kalau kita menunggu dengan bersungut-sungut. Bukannya tambah cepat waktunya, tidak. Malah justru hidup kita yang tambah berantakan. Hati kita yang tambah kacau. Mari bersyukurlah. Karena kuasa dari bersyukur adalah orang yang punya iman. Orang yang beriman itu, tandanya adalah dia bisa mengucap syukur. Dia mampu. Sebab itu respon, itu pilihan, itu bukan keadaan. Bersyukur itu bukan keadaan, itu pilihan, itu respon yang dikerjakan dari sebuah iman yang kokoh kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan. Dan saya percaya orang yang menantikan Tuhan, dia akan dapat jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Dan apa yang terbaik itu yang akan Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Kita bangkit diri bersama-sama, kita menyanyi.